Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, bersama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita pada siang hari di tempat ini, yang insya Allah langkah-langkah kita mendapatkan ganjaran yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah langkah-langkah kita yang kita langkahkan menuju tempat ini menjadi sebab Allah memudahkan langkah-langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau mau menghitung bilangan nikmat, maka niscaya kau tak akan mampu menghitungnya. Di dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka nikmatmu akan kutambah. Tetapi jika kau kufur, maka ketahuilah sesungguhnya siksaanku amatlah pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa nikmat tak mampu dihitung, tetapi nikmat bisa ditambah. Jadi kalau nikmat gak bisa dihitung, saking banyaknya nikmat, tapi lihatlah belas kasihnya Allah bahwa nikmat senantiasa bisa terus bertambah. Bisa terus semakin banyak jika kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Tetapi jikalau kita kufur, makna kufur di sini bukan kafir. Kufur artinya menentang, kufur artinya tidak menerima, kufur artinya bertentangan, kufur artinya di sini merasa tidak rela dengan ketetapan, maka Allah berikan peringatan, inna adzabillahi syadid. Sesungguhnya siksaan Allah amatlah pedih. Artinya apa? Orang-orang yang tidak tahu syukur, maka dia berpeluang meraih siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua yang hidup di dunia ini, hendaknya kalau kita sadar bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, bukan karena kuasa kita, bukan karena kemampuan kita, maka sepatutnya kita ini jadi hamba yang juga tahu diri untuk bagaimana caranya bersyukur. Syukur itu kan macam-macam. Ada yang syukur pakai lisan, ada yang mengungkapkan syukur dengan perbuatan. Mirip sama cinta. Cinta ada yang dilalui oleh kata-kata, tapi cinta ada juga yang tidak melalui kata-kata, melainkan perbuatan. Antara cinta yang hanya dengan kata-kata dengan cinta yang perbuatan, pasti cinta yang perbuatan jauh lebih mulia dibanding hanya dengan cinta dari kata-kata. Makanya kan banyak kita temuin, ada orang-orang yang ngaku cinta tapi perbuatannya gak sinkron. Di mulut aja cintanya, di mulut aja manis, tetapi perbuatannya tidak sinkron. Begitu juga kita sebagai hamba. Kadangkala kita sering bersyukur melalui lisan, tetapi perbuatan kita tidak sinkron dengan ungkapan syukur yang kita ucap. Allah beri kita nikmat, lalu kita ucap alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tetapi kadang-kadang perbuatan tubuh kita, diri kita masih bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka ini yang disebut syukur kita belum menjadi syukur yang bisa dibuktikan. Seperti sebuah cinta yang tidak bisa dianggap sebagai cinta bila hanya melalui ucapan. Oleh karena itu
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, adik-adik yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah bukan hanya dengan lisan, tetapi iringilah juga dengan perbuatan. Maka bentuk syukur dari perbuatan yang paling mulia adalah jika kita dapat mengabdi kepada Allah sebagai seorang hamba dengan pengabdian yang sebaik-baiknya. Bentuk pengabdian itu apa? Taat. Apa yang Allah perintahkan sama kita, kita jalani. Apa yang Allah tetapkan kepada kita, kita terima dengan lapang hati. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin uji kita, kita pun menerimanya dengan ikhlas hati. Kesabaran kita menandakan bagaimana syukurnya kita. Kalau orang dikasih ujian tetapi dia hanya ada pemberontakan, maka sama dengan dia tidak tahu syukur kepada Allah. Karena di balik setiap ujian yang kita terima, ujian kita tuh bukan ujian terparah. Ujian kita selalu lebih ringan dibandingkan dengan ujian orang lain. Hari ini kalau kita mengukur betapa beratnya beban kita, betapa beratnya ujian kita, maka akan selalu kita temukan ada orang lain yang diuji sama Allah lebih berat dari kita. Pada saat kita merasa diri kita adalah orang yang paling susah, Allah selalu ingatkan kita untuk melihat kepada orang-orang yang jauh lebih susah. Bukan begitu? Maka saat kita hari ini merasa, ya Allah, kayaknya saya punya beban berat sekali, kayaknya saya punya urusan berat sekali, kayaknya saya punya ujian menyulitkan sekali. Ingat baik-baik bahwa setiap bebanmu, setiap berat ujianmu ada yang lebih terbebani dan yang lebih berat ujiannya dari Allah kepada mereka. Maka sepatutnya walaupun kita hari ini diuji, harusnya yang keluar dari mulut kita tetaplah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian kita akan selalu lebih mending daripada ujiannya orang lain. Dan ini adalah salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan membebani seorang hambanya kecuali dengan kemampuannya. Hari ini ada yang mendapat ujian ekonomi. Di antara yang sulit akan ada yang selalu lebih sulit. Apalagi hari ini kau diuji oleh orang-orang yang menyakiti. Di antara orang yang menyakitimu ada orang yang jauh lebih tersakiti. Maka baik kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menyakitkan, sepatutnya kita tidak pernah luput dari ucapan Alhamdulillah. Saat kita mendapatkan nikmat yang menyenangkan, apa upaya perbuatan yang bisa kita lakukan? Maka sepatutnya kita jauh lebih semangat di dalam mengabdikan diri kita kepada Allah. Semakin rajin taatnya kepada Allah, semakin rajin duhanya, semakin rajin qiyamul lailnya, semakin rajin zikirnya, semakin rajin baca Qur'annya. Saat nikmat yang menyenangkan datang. Adapun saat ujian yang menyakitkan datang, bagaimana cara kita menunjukkan ungkapan rasa syukur kita? Tertawa? Tidak. Karena yang namanya orang sakit, mana bisa ketawa? Yang namanya orang luka, mana bisa senyum? Yang namanya orang lagi berat, mana bisa merasa enteng? Kan gitu. Tetapi bagaimana caranya? Kita yang diuji, yang disakiti, tapi kita masih tetap bisa bersyukur kepada Allah. Minimal caranya adalah dengan tidak menolak ketetapannya. Terima. Lapangkan hati kita. Ikhlaskan takdir yang ada dalam hidup kita. Maka dengan kita mengikhlaskan, menerima dengan lapang, disitulah letak syukur kita kepada Allah.
Saat kita diuji tapi hati tetap lapang, nggak apa-apa. Ada yang lebih berat, ada yang lebih sulit. Disitulah kau sedang menunjukkan rasa syukurmu kepada Allah. Itulah yang ditunjukkan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau ditemukan oleh istrinya, sholat setiap malam dalam durasi waktu yang cukup panjang. Ditambah sehingga membuat kaki beliau bengkak. Akhirnya Sayyidah Aisyah pun memberanikan diri bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah menghapus dosamu yang lalu maupun yang akan datang? Apa yang menyebabkan dirimu terus-terusan ibadah sampai-sampai kakimu bengkak?" Lihat jawaban indah Rasulullah. "Ya Aisyah, afalam akun abdan syakur?" Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Pada saat Rasulullah merasa dirinya dikaruniai nikmat, padahal kalau kita lihat perjalanan hidupnya Rasulullah, antara mungkin nikmat dengan ujian, mana yang lebih banyak ceritanya? Ujian. Sejak beliau masih di dalam kandungan, beliau sudah ditetapkan menjadi yatim. Lahir tanpa ayah. Pada saat beliau lahir bahkan tidak langsung ada di dalam pangkuan ibunda. Beliau harus disusui dulu oleh ibu susunya, yaitu Sayyidah Aminah. Sayyidah Halimah. Dengan Sayyidah Aminah, ibundanya Rasulullah, beliau bertemu waktu yang tidak cukup panjang. Beliau diasuh oleh ibu susunya Sayyidah Halimah, tumbuh besar. Pada saat menjajaki usia 6 tahun, ibunya wafat. Kembali diasuh oleh siapa? Oleh kakeknya Abdul Muttalib. Sejak kecil, tahap demi tahap yang dilalui oleh Rasulullah, ujian. Menikah, kembali lagi bertemu dengan ujian. Turunnya wahyu pertama diiringi dengan ujian. Dan terus menerus kita lihat ujian seolah bersahabat sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa yang membuat Rasulullah di balik ujian tetapi beliau selalu menjadi hamba yang paling terdepan dalam syukur, itu adalah bentuk bahwa Rasulullah menyadari ad-dunya darul mihan, dunia ini tempatnya ujian. Adapun akhirat adalah tempat kita beristirahat. Rasulullah sadar selagi di dunia, masih di dunia diuji. Berarti kamu di alam yang benar. Kamu di dunia. Tapi kalau di dunia tapi maunya rehat, maunya senang, maunya tumakninah, maunya ta'annas, sudah dari awal kita sudah salah kaprah. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak pernah putus. Sehingga kita pun pada akhirnya dipertemukan lagi dengan waktu-waktu yang mulia, bulan-bulan yang mulia, momen-momen yang mulia, sehingga memberikan kepada kita semua bahwa kita adalah hamba Allah yang senantiasa dihujani kebaikan. As-salah ila salah, kafara lima bainahuma. Salat ketemu salat, itu antara salat pertama dengan salat kedua. Kalau umur masih ada, lalu kita selesai mengerjakan salat, maka di antara salat zuhur sama salat asar nih ibaratnya, gugur dosa kita begitu ketemu dengan sholat asar. Dari sholat asar ketemu maghrib, dosa di antara sholat asar sampai maghrib digugurkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat maghrib bertemu dengan isya, di antara maghrib dengan isya ada dosa yang kita buat, digugurkan sama Allah dengan sholat isya yang kita buat. Dan terus, seolah Allah mau berikan kepada kita waktu tiada putus untuk hambanya mendapatkan ampunan daripadanya. Setelah kita berjumpa dengan hari, waktu, kita bertemu dengan wal jum'atu ilal jum'ah. Kita ketemu hari Jumat, ketemu Jumat.
kafara lima bainahum. Kalau kita hari Jumat ketemu dan ketemu lagi di hari Jumat, umur masih ada, maka di antara Jumat kemarin dengan Jumat yang sekarang, jika ada dosa, Allah gugurkan Jumat itu, dosa semua. Wal Jum'atu ila Jum'ah wa Ramadhanu ila Ramadhan. Ramadan ketemu Ramadan. Di antara itu jika umur masih ada ketemu lagi dengan Ramadan, punya dosa di antara Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang sekarang, maka Allah gugurkan dosa-dosa kita sepanjang tahun itu. Ada momen-momen yang tiada putus Allah curahkan kepada kita ampunan. Dan kita selalu bukan hanya diberikan momen-momen tersebut, tetapi ada lagi waktu-waktu unggulan. Bulan-bulan unggulan di mana seolah hambanya Allah dari umatnya Nabi Muhammad itu sahabatan banget sama ampunan. Di mana tempat kita seolah mendapatkan peluang untuk meraih ampunan. Makanya di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bergegaslah kalian untuk meraih ampunannya Allah. Kenapa disuruh bergegas? Karena saking banyaknya. Kalau kamu gak dapat yang paling banyak, kamu rugi. Orang dibagiinnya banyak, dikasihnya banyak. Dulu umat-umat terdahulu kalau berbuat dosa pengen taubat, mereka harus menguji taubatnya diterima atau tidak dengan apa? Mereka taruh isyarah Allah terima taubatnya atau enggak semudah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang umatnya Nabi Muhammad berperang ada harta rampasannya boleh dimakan, tapi umat terdahulu kalau berperang dapat harta rampasannya harus ditaruh di atas gunung. Kalau harta rampasannya kebakar berarti Allah terima jihadnya. Ya Allah. Tapi umat Nabi Muhammad gak gitu. Bahkan yang gak berperang mau dapat harta rampasan, gimana caranya biar dapat pahalanya? Ghanimah majalisudz dzikir al-jannah. Orang yang duduk kumpul di majelis zikir, majelis ilmu, dia dapat harta rampasan, bukan uang, bukan pedang, bukan kuda, bukan benteng untuk membuat dirinya selamat dari hujannya, panah dan lain sebagainya. Tapi apa dapatnya? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Harta rampasannya enggak main-main, ghanimah. Kamu duduk hari ini di sini kamu dapat rampasan, harta rampasan, tapi caranya apa yang didapat? Bukan uang. Tapi yang kamu dapat lebih mahal dari uang, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah momen-momen kebaikan seolah gak pernah putus bagi umatnya Nabi Muhammad. Di antara momen kebaikan itu adalah bulan Sya'ban yang sedang kita hadapi hari ini. Bulan Sya'ban yang disebut dengan bulan sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau orang-orang pondokan paham sama bulan Arab. Orang pengajian paham sama bulan Arab. Tapi yang kagak ngaji, yang nggak pesantrenan, keder mungkin sama bulan Arab. Karena nggak lazim. Di tanggalan ketemunya bulan Desember, bulan Januari, bulan Februari. Betul apa enggak? Karena bulan Arab ternyata punya bulan sendiri. Tanggalannya biasanya nggak sama kita. Beda. Bulan Arab disebutnya. Bulan Arab Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, habis Muharram Safar, habis itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, habis gitu Rajab, Sya'ban, Ramadan. 12. Dan kita berada di bulan Sya'ban. 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum. Bulannya agung, mulia.
Sejak kapan? Sejak dahulu kala. Dari sebelum Nabi kita Muhammad diutus, bulan ini sudah menjadi bulan yang dihormati dan dihargai. Dengan apa cara menghormatinya? Tiada pertumpahan darah, gak ada yang saling musuhan. Dengan apa menghormatinya? Tiada yang berbuat dosa. Sudah lewat dari kita, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ditambah Rajab, udah lewat kemarin. Sekarang kita masuk bulan Syaban. Bulan Syaban bulan apa? Bulan hurum? Bukan. Tetapi bulan itu bulan mulia. Dinamain Syaban karena dia kejepit di antara dua bulan yang luhur. Rajab, Ramadan. Dia di tengah-tengah, tasya'ab. Jepit. Syaban. Rasulullah bilang, "Dzaka syahr," bulan itu adalah banyak dari kita yang lalai. Jadi banyak orang lengah dengan Syaban. Tapi insya Allah orang pengajian gak ada yang lengah. Orang pesantrenan gak ada yang lengah sama bulan Syaban. Apa bulan Syaban? Bulan Syaban bulan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa bulan Syaban? Bulan Syaban adalah historinya perpindahan kiblat bagi umat Islam. Ada apa lagi bulan Syaban? Ada nisfu Syaban. Apa Ustazah nisfu Syaban? Nisfu Syaban artinya nisif separuh. Pertengahan bulan Syaban. Ada apa di pertengahan bulan Syaban? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi lailatul nisf min Syaban, pada saat pertengahan bulan Syaban ada malam di mana doa tidak tertolak. Lailah nisf min Syaban. Malam pertengahan bulan Syaban. Ada apa di situ? Khamsu layala turaddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang doa tidak tertolak. Pertama, malam Jumat. Kedua, malam Idul Fitri. Ketiga, malam Idul Adha. Keempat, malam pertama di bulan Rajab. Kelima, malam pertengahan Sya'ban. Atau yang kita umum ketahui nisfu Sya'ban. Maka malam nisfu Sya'ban itu banyak sekali namanya, julukannya, panggilannya. Jadi bukan cuma malam. Malamnya itu punya banyak nama. Sebagaimana Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya yang berjudul Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Di antaranya beliau berkata, malam nisfu Sya'ban itu ada 10 nama. Tapi saya nggak mau ucapin semuanya di sini. Di antara namanya Lailah Al-Mubarakah. Itu disebut dengan malam yang penuh barokah. Kenapa malam itu disebut dengan malam yang penuh berkah? Karena malam itu adalah malamnya banyaknya para malaikat Allah yang diutus untuk turun ke bumi. Jadi dibilang, Bu, itu disebut malamnya hari raya para malaikat. Kenapa kita disebut dengan malam barokah? Karena kita deket banget sama malaikat. Jadi malam nisfu Sya'ban, kenapa kita disebut begitu? Karena kita dekat banget sama malaikat. Makanya malam itu disebut dengan malam al-mubarakah. Malam yang penuh berkah. Di malam itu banyak para malaikat yang turun. Sehingga malam itu disebut dengan malam hari rayanya para malaikat. Ada 2 lebarannya malaikat, sama kayak 2 lebarannya kita. Kalau lebarannya kita Idul Fitri, Idul Adha, malaikat lebarannya kapan? Malam nisfu Sya'ban dengan malam Lailatul Qadar. Malaikat lebaran. Nah, jadi nanti malam nisfu Sya'ban, insya Allah kita akan bersama-sama hari Sabtu kan. Kita akan berdoa bersama-sama masing-masing di setiap tempat.
Dimanapun kita berada, kita akan berdoa sebagaimana yang diajarkan para ulama. Hari Sabtu malamnya, ya, ba'dal maghrib kita berdoa. Baik. Lailah al-mubarakah. Saking banyaknya malaikat, keberkahan banyak berlimpah ruah kepada kita. Kemudian yang kedua disebut dengan malam apa? Lailatul Gismah wat Takdir. Malamnya pembagian takdir. Jadi malam itu seolah-olah Allah menetapkan takdir kita setahun mendatang. Yang bakal naik pangkat, yang bakal nikah, yang bakal dapat uang, gitu. Itu malam tuh. Sama yang bakal wafat. Kagak enak banget ustazah belakangnya. Ya begitu. Paham gak? Jadi di malam itu disebut Lailatul Gismah wa Takdir. Itu malamnya pembagian nasib. Nasibnya dibagi-bagi sama Allah. Jadi siapa yang pengen naik pangkat malam nisfu Syaban berharap deh, ya Allah mudah-mudahan kau naikkan pangkat saya. Pangkat apa jabatan kerjanya? Bukan, pangkat diri di hadapan Allah mintanya. Biar dinaikin pangkat, derajat, minta sama Allah. Apalagi rezeki, ya Allah. Biar rezekinya banyak. Halal barokah, usaha menang, tendernya jebol. Nah gitu kan. Ya, doa. Kalau urusan rezeki aja kenceng. Apalagi nasib meninggal. Makanya sampai ada sebuah hadis Nabi SAW bersabda, katanya ada orang pada malam nisfu Syaban dibagi-bagi nasibnya sama Allah. Di tahun itu dia bangun rumah, dia bangun rumah, dia sibuk dengan urusan dunia, padahal tahun itu adalah tahun terakhir bagi dia. Yani maksudnya apa? Ya, kita disuruh pada malam nisfu Syaban bersyukur kepada Allah. Makanya berkat para ulama, malam nisfu Syaban kita suruh baca doa. Baca doa, minta pertama dikasih sama Allah umur panjang, sehat, afiat. Masalahnya jatah umur di situ ditentuin. Ada malaikat di malam itu, kata Allah, dibagiin nama-nama hamba yang tahun itu akan wafat. Kita udah siap namanya ada? Belum kan? Ada nggak ada, kita belum siap gitu. Bahasa kalau ditanya belum siap, nggak berani ngomong siap. Iya apa tidak? Nggak berani tuh, jangan deh. Ibaratnya kalau mikirin sesak, mikirin wafat, mikirin nggak ada. Tapi malam itu malaikat dikasih sama Allah seolah kertas gitu ya. Dalam kertas itu ada semua nama, jam, detik, waktu, yang meninggal siapa aja, kecatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya minta umur panjang. Minta sama Allah umurnya dikasih yang panjang, selamat, minta rezeki. Jadi faham kenapa suruh baca Yasin. Faham kenapa ada minta doa panjang umur, minta doa biar ditetapkan iman, minta doa husnul khotimah. Faham di situ. Karena nasib kita pada malam itu ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian malam tersebut disebut lagi dengan malam takfir, Lailatul Takfir. Kenapa disebut dengan malam takfir? Arti takfir apa? Penggugur dosa. Malam itu malamnya Allah menghapus semua dosa. Dikatakan oleh sebuah riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yattali' Allah Subhanahu wa taala memandang ala khalqi, atas hamba-hambanya, fi lailah nisf min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Semuanya dipandangin sama Allah. Untuk apa? Fayaghfir, Allah ampunin semua dosa-dosanya untuk mereka, illa, ada yang enggak didapat, ada yang enggak dipandang.
Ada yang gak kecipratan. Siapa mereka? Limusyrikin wa musyahin. Malam nisfu Syaban ada 2 orang yang gak dapat ampunan. Pertama, musyrik. Orang yang menyekutukan Allah. Dengan apa menyekutukannya? Percaya dukun, percaya apalagi ya, pakai susuk apa segala macam, percaya dengan adanya kesaktian selain daripada Allah. Naudzubillah. Maka orang-orang yang begini malam nisfu Syaban gak bakal kebagian ampunan Allah, gak dapat ya. Kedua siapa? Musyahin. Musyahin itu siapa? Musyahin itu adalah orang yang punya unek-unek kekesalan, kebencian, kedengkian kepada sesama. Masih punya sesuatu yang ngeganjel, gak demen sama si ini, gak demen sama si itu, gak suka sama si ini. Maka kata Nabi, fayaghfir li jami'i khalqi, Allah hapus semua dosa-dosanya buat hamba-hambanya, illa li musyrik wa musyahin. Kecuali untuk orang yang menyekutukan Allah dan untuk orang yang masih punya permusuhan kepada saudaranya. Nggak dapat dia. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Selamatin kita semua. Jauhin kita semua gitu ya. Na'udzubillah. Amin ya rabbal alamin. Untuk 2 golongan ini, sebanyak apapun ibadahnya, sebanyak apapun semangat taatnya, nggak dapat. Hari ini orang-orang musyrik kan banyak udah pada canggih-canggih. Dukun juga canggih-canggih. Kelihatannya cuman minta saran, kelihatannya minta arahan, kelihatannya, tetapi kalau di dalam hatimu meyakini ada yang lebih agung dan lebih berkuasa dibanding Allah, maka di situ kau disebut syirik. Jadi jauhin yang namanya titel-titel orang-orang pinter kalau bahasanya. Zaman sekarang bukan dukun tapi orang, jauhin bu. Yang pengen dapat ampunan pada malam nisfu Syaban, maka jauhin yang namanya syirik. Kedua, permusuhan antara saudara. Baik saudara itu ada sekandung, senasab, sekeluarga atau saudara seiman. Yang punya urusan sama saudara seimannya, yang masih punya unek-unek sama saudara seimannya. Sebelum masuk malam nisfu Syaban, ayo broadcast, kirim, minta maaf, ridho oleh orang-orang semua. Minta maaf, minta ridho mereka semua. Enggak mau ada sangkutan, enggak mau ada urusan. Resikonya apa? Masalahnya enggak dapat ampunan. Jangan terlalu percaya diri. Biarin gak dapat malam ini, insya Allah kan ampunan Allah masih banyak. Kalau punya umur, kalau kagak. Yang jadi ukuran kan begitu, kalau punya umur lah, kalau kagak. Gimana ya Ustazah, gengsi masih ada, mau minta maaf masih berat, masih susah. Ya Allah. Mendingan melawan beratnya kita dengan ego di sini daripada nelen beratnya siksa di sana. Hancurkan egonya kita di dunia sebelum kita tidak lagi bisa berkutik di akhirat. Ego, kesal, dendam, dengki, apapun itu sebelum datang malam nisfu Syaban tuntasin. Kalau ada yang masih putus silaturahminya sambungin. Kalau ada yang saling belum tegur sapa, ayo kembali sapa lagi. Kalau ada yang kemarin merasa tersinggung atas sikap orang, ayo maafin. Iya apa enggak ibu-ibu? Bisa apa enggak kira-kira? Pasti. Habis bisa berubah insya Allah.
Iya. Insya Allah hati kita semua dikasih sama Allah bersih. Jadi ringan untuk memberi maaf kepada orang lain. Iya, jangan sampai kita menahan diri untuk meminta keikhlasan orang lain sehingga membuat kita justru yang terhalangi dari maafnya Allah Subhanahu wa taala. Kesel-kesel mendingan kelarin. Ya, adik-adik juga gitu. Biasanya anak pondok kan ada aja tuh. Sama yang sekamar, sama yang tetanggaan, sama yang sekelas gitu. Ada yang kurang-kurang seret, sama seret beda tipis ya. Beda huruf belakang doang. Seret sama serek. Serek, nah, serekin deh, licinin deh gitu. Jangan nggak serek-serekan. Maafin kalau ada yang nggak sengaja ngeganggu, mengutik, bertutur kata yang mungkin melekit, menyakiti kita. Maafin. Harusnya anak santri jauh lebih lapang hati. Iya. Jadi nanti Bu Naima pas mau malam nisfu Syaban suruh pada salaman rame-rame minta maaf satu sama lain, terutama minta maaf sama guru. Guru-gurunya nih yang udah ngajar, yang paling banyak merasa tersakiti guru. Terima kasih kagak diomongin iya. Iya, dipegelin iya, minta maaf sama guru. Guru-gurunya siapa aja? Ustadzah-ustadzahnya siapa aja? Kakak-kakaknya siapa aja? Ketua-ketua kamarnya siapa aja? Minta maaf. Maafin ya kak, kalau dinasehatin suka ngeyel. Maafin ya ustadzah, gurunya. Minta maaf. Sama nanti sama Bu Naimah. Bu, manggilnya siapa? Bu Haji. Maafin ya Bu Haji. Kalau ada salah, gak sengaja, ada kata-kata yang gak berkenan, minta maaf, minta ridho, minta ikhlas. Yang tulus, yang sungguh-sungguh. Karena permintaan maaf kita dengan sungguh akan mengantarkan maafnya Allah dengan sungguh. Tapi permintaan maaf kita yang sekadarnya juga akan mendatangkan maafnya Allah yang sekadarnya. Ya tolak ukurnya gitu aja. Maka jadikan malam nisfu Syaban, di mana malam itu disebut dengan Lailatul Takfir, malam di mana Allah menghapus dosa, mengugurkan dosa, jadikan justru malam itu adalah malam peluang besar bagi kita agar dosa kita tiada yang tersisa. Minta sama Allah, enggak ada lagi dosa yang tersisa melainkan semua telah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian malam itu juga disebut dengan Lailatul Ijabah. Malam seluruh doa yang tak ditolak. Makanya disebut dengan Lailatul Ijabah. Malam itu istimewa karena semua doa kita enggak ditolak. Maka berdoalah yang baik-baik. Mintalah yang baik-baik. Berharaplah kepada Allah hal-hal yang baik. Hindarin pada malam itu justru kita bukan memohon yang baik, tetapi justru berkeluh kesah dengan hal yang tidak baik. Menangis atau meratap untuk hal yang tidak semestinya. Menangisi nasib, jangan. Seolah-olah malam nisfu Syaban itu datang untuk kita diberikan satu harapan. Untuk masa depan, untuk nasib mendatang. Maka gunakan momentum ini sebaik-baiknya. Di malam itu hidupkan malamnya dengan ibadah, dengan zikir, dengan sholat, dengan Quran, dengan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dengan sedekah, dan dengan puasa. Pas hari nisfu Syabannya dengan puasa. Yang bisa lakuin. Yang bisa sedekah.
bisa sholat, bisa tilawah, bisa zikir, lalu munajat. Mohon sama Allah. Apa yang pertama diminta? Minta kepada Allah semua urusan dunia kita mudah, bukan tentang mudah mendapatkan dunia saja, tetapi segala hal yang ada di dalam dunia prosesnya mudah. Dapat jodoh mudah. Dapat jodoh mudah. Dapat rezeki mudah. Dapat maaf mudah. Dapat teman mudah. Mintanya gitu, mudah semua ya Rabb, pertemukan aku dengan hal-hal yang baik. Di dunia dekatkan aku dengan hal-hal yang baik. Mintanya semua yang baik-baik. Pertama minta dunia, ya Rabb jadikan kesempatan aku di dunia adalah selalu meraih kesempatan yang paling baik. Tiap dapat kesempatan, minta dunianya yang baik-baik. Rezeki yang halal, yang barokah, minta semuanya yang baik-baik. Kemudian jangan pernah lupa untuk minta nasib terbaik di akhirat. Kadang-kadang kita terlalu fokus sama hajat dunia, sampai kita lupa berdoa kepada Allah untuk hajat akhirat. Padahal hajat akhirat itu harusnya menjadi prioritas utama. Karena rumah abadi kita adalah akhirat. Tempat yang akan kita huni pada waktu yang berkepanjangan dan selama-lamanya adalah akhirat. Maka sepatutnya harapan kita untuk selamat di akhirat, mendapatkan nikmat di akhirat itu jauh lebih besar daripada harapan kita cuma dapat nikmat di dunia. Maka doa kita porsinya tentang minta dunia dengan minta akhirat harus lebih banyak minta akhiratnya. Di akhirat yang pertama harus diminta apa? Maafnya Allah. Karena ampunan Allah itu mahal. Ampunan Allah terkait pelanggaran kita selama di dunia. Maksiat kita selama di dunia. Kalau kita lihat diri kita hari ini, kita akan melihat diri kita seolah gak punya dosa. Kenapa? Karena Allah tutupi kesalahan kita. Jika kita satu sama lain hari ini menatap, kita akan tatap diri antara satu sama lain di antara kita. Kita akan menganggap gak punya dosa. Kenapa? Karena semuanya ditutupi oleh kain Allah. Cacatnya kita ditutup oleh kainnya Allah. Buruknya kita dari ucapan, dari cara pandang, dari cara mendengar, dari berperilaku, dari kemaksiatan yang kita berbuat, manil ladzi kasah? Siapa yang tutup? Allah yang menutup kita dengan kainnya. Dia yang tutup karena dia yang punya nama Sattar, yang maha menutup. Laulah, kalau Allah enggak punya nama Sang Maha Penutup, yang menutup aib, hari ini satu sama lain di antara kita sudah saling membenci. Hari ini satu sama lain di antara kita sudah saling dengki. Kenapa? Karena kita melihat keburukan-keburukan antara kita semua. Pernah nggak duduk sebelah orang, tapi ternyata hati kita bertentangan dengan raut wajah kita yang kita perlihatkan. Duduk sebelah orang, manis banget, nyengir, tapi di hati enek banget, kesel banget, gak demen banget. Mungkin sekali dua kali dalam hidup pasti kita pernah ngalamin. Kita gak suka. Andai suara hati ini punya volume, andai gak ada orang yang mau duduk sama kita. Gak ada orang yang mau melihat kita dengan kebaikan kita. Kenapa? Karena orang bisa dengar seruan hati kita. Seruan hati. Ini hati ngomong apa? Siapa yang nutup? Siapa yang buat kita bisa berkata-kata di dalam tetapi tidak terucap di lisan? Allah. Siapa yang bikin hati ini walaupun dipenuhi dengan dengki dan benci tapi masih ada yang mau cinta sama kita?
Saya ingin hati kita yang penuh dengan kemaksiatan, yang penuh dengan kesalahan, tapi masih ada orang yang berprasangka baik sama kita. Siapa yang bikin? Allah. Maka sepatutnya pada malam nisfu Sya'ban ini, kita jadikan momen malam itu adalah momennya kita munajat sama Allah. Justru harapan terbesar kita meraih ampunan Allah. Bukan cuman ampunan yang sesaat, tetapi ampunan yang selama-lamanya. Minta diampunin sama Allah maksiatnya, dosanya, dosa lisannya, dosa hatinya, dosa matanya, dosa seluruh anggota tubuhnya. Kita pernah dengar kan bahwa nanti di padang mahsyar dihisab sama Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hari di mana mulut dibungkam, tetapi justru yang dibuat bicara adalah tangannya. Kakinya bersaksi atas perbuatannya. Seluruh anggota tubuh akan mampu berbicara semaunya. Mereka bisa menceritakan semua hal yang tidak pernah orang manapun tahu dari sisi kita. Tetapi hari itu masalahnya kita bukan di dalam sidang yang hanya berdua dengan Allah. Masalahnya hari itu sidangnya Allah dipertontonkan oleh semua makhluk dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Mau ditaruh di mana muka kita ini? Mungkin kalau sampai sidang itu ditegakkan, kita adalah orang yang paling malu sejadi-jadinya di hadapan Allah. Tetapi jika kita adalah orang yang mendapatkan ampunan Allah, kata ulama, di antara alamah, di antara tanda ampunan Allah, pada saat Allah mengadili kita di dalam hari hisabnya, Allah tanya, mulut, pada jam ini kamu pernah berucap apa? Mulut itu tidak bisa bicara. Hai mata, pada waktu ini dulu kau pernah memandang orang dengan pandangan hina. Ayo tolong katakan. Mata tidak bisa berkata. Kenapa? Karena Allah telah mendilit memorinya, menghapus memorinya. Sehingga tangan berkata, setahu pengetahuanku aku tidak pernah berbuat itu ya Rabb. Setahu pengetahuanku mata itu tidak pernah berbuat itu ya Rabb. Maka karena Allah menghapus memorinya tubuh, dengan ampunannya itulah Allah menyebabkan nama buruk kita di akhirat yang tadinya buruk berubah menjadi nama yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita enggak mau itu semua. Justru itu yang paling kita cari. Siapa mereka yang ampunan Allah bakal dapat buat dia dan memorinya dihapus? Mereka yang hari ini di dunia paling menjaga aib saudara-saudaranya, paling nutupin aib saudara-saudaranya, paling nutupin kejelekan dari kejelekan saudara-saudaranya. Mereka orang-orang yang besok chip memori rekaman yang pernah terjadi dari maksiat yang pernah dia buat, semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza lailatul nisf min Sya'ban. Inilah sebagian sekelumit dari malam-malam nisfu Sya'ban yang mulia, yang istimewa, yang insya Allah setiap dari kita, mudah-mudahan Allah tidak halangi kita untuk meraih kebaikan yang ada di malam nisfu Sya'ban. Allah tidak halangi kita untuk mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Allah tidak halangi kita untuk mendapatkan pengabulan doa pada malam nisfu Sya'ban. Ya Rabb, mudah-mudahan Engkau bersihkan hati ini sebelum datangnya malam nisfu Sya'ban. Siapapun di antara kami yang pernah saling menyakiti, kami maafkan ya Rabb. Kami ridai ya Rabb, kami ikhlaskan ya Rabb. Semata-mata hanya kami berharap Kau maafkan kami pada malam nisfu Sya'ban.
Sya'ban ya Rabb. Kau pandang kami pada malam nisfu Sya'ban ya Rabb. Allahumma ya Allah, berikan kami taufik dan hidayah-Mu agar tidak ada di dalam hati kami melainkan rahmat dan kasih sayang yang menyeluruh kepada keluarga dan kepada seluruh umat muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya Rabb, jauhkan kami dari benci, jauhkan kami dari dengki, jauhkan kami dari iri, jauhkan kami dari seluruh penyakit hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Ibu Haji Naimah beserta anak-anak, keturunan dan keluarga besar Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah anugerahkan kebaikan untuk mereka semua, diberikan keberkahan rumah tangga, anak keturunannya. Insya Allah apa yang dihajatkannya dari hajat dunia sampai hajat akhirat semua diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak santri-santrinya mudah-mudahan menjadi anak-anak solehah yang menghafal kalamullah, yang menghafal sabda Rasulullah, yang menjadi anak-anak yang dibanggakan Allah, dibanggakan Rasulnya, dibanggakan kedua orang tuanya. Anak-anak santri yang berakhlakul karimah sebagaimana akhlaknya Sayyidatuna Fatimah. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kesempatan mendatang ketemu lagi di sini dalam keadaan sehat afiat. Anak santri udah bisa nyanyi ilaika. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.